Halo Studio Lovers. Dalam dunia olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, nama Syakir Sulaiman pernah bersinar sebagai salah satu pemain muda berbakat yang memperkuat timnas U23. Bahkan nih pernah sampai ke Jepang dengan bakatnya itu. Namun nasibnya kini berbalik 180 derajat setelah ditangkap polisi karena terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama penggemar sepak bola yang mengenal Syakir sebagai atlet yang menjanjikan. Syakir diciduk karena memiliki obat-obatan terlarang. Pria 37 tahun ini ditangkap di Cianjur, Jawa Barat setelah polisi mendapatkan laporan masyarakat atas peredaran obat terlarang. Dari tangan Syakir, polisi menyita barang bukti 2.700 butir obat haram berbagai jenis. Diduga obat-obatan ini akan diedarkan Syakir ke sejumlah orang di beberapa lokasi. Sangat disayangkan ya Studio Lovers. Nah, kita akan ulas siapakah Syakir Sulaiman, karir sepak bolanya, dan nasibnya kini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bukan sosok sembarangan, Syakir Sulaiman pernah muncul sebagai salah satu wonderkid di sepak bola Indonesia. Syakir mengawali karir sepak bolanya di PSSB Biren pada tahun 2010. Setelah 1 tahun bersama klub tersebut, ia pindah dan melanjutkan karirnya bersama beberapa klub besar di Indonesia. Nah, selama karirnya nih Studio Lovers, Syakir pernah memperkuat beberapa tim. Di antaranya Persiraja Banda Aceh, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Bali United, dan Aceh United. Lagi-lagi, perjalanan karir ini membawa namanya dikenal sebagai salah satu pemain berbakat dari Aceh. Puncak prestasi Syakir diraih pada tahun 2013 saat ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Liga Super Indonesia. Wah, cukup menjanjikan ya talenta muda ini. Saat itu Studio Lovers, Syakir membela Sriwijaya FC dan memperlihatkan penampilan yang cemerlang bersama klub yang berjuluk Laskar Wongkito itu. Pada tahun yang sama, Syakir juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk menjalani trial selama sepekan di klub Jepang, Ventforet Kofu. Meski tidak bergabung secara permanen, pengalaman tersebut memberikan wawasan internasional yang berharga bagi karirnya. Lalu bagaimanakah karirnya di timnas? Nah, Studio Lovers, penampilan gemilang Syakir bersama Sriwijaya FC turut membawanya masuk ke skuad timnas Indonesia U23. Di timnas, ia mencatatkan 6 penampilan atau caps bersama Garuda Muda. Syakir juga terpilih masuk skuad timnas U23 untuk Asian Games 2014 yang digelar di Korea Selatan. Tim yang diasuh oleh pelatih Aji Santoso itu sukses melaju ke babak 8 besar setelah bersaing dengan Thailand, Maladewa, dan Timor Leste di grup E. Nah, sayangnya nih, perjalanan Indonesia terhenti di perempat final setelah dikalahkan oleh Korea Utara dengan skor 1-4. Kekalahan ini mengubur mimpi Syakir dan rekan-rekannya untuk melangkah lebih jauh di ajang internasional tersebut. Nah, sepanjang karirnya, Syakir mencatatkan statistik yang cukup mengesankan di klub-klub yang pernah dibelanya. Bersama Persiba Balikpapan, ia tampil dalam 28 pertandingan, mencetak 9 gol dan mengoleksi 4 kartu kuning serta 1 kartu kuning kedua. Begitupun saat membela Bali United, Syakir tercatat bermain dalam 18 pertandingan. Meskipun tanpa mencetak gol, namun ia berhasil menyumbangkan 2 assist dan mengoleksi 1 kartu kuning dari total 585 menit bermain. Sementara itu di Sriwijaya FC, Syakir tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak 3 gol. Sayangnya, di klub ini ia hanya sempat bermain selama 830 menit sebelum akhirnya pindah klub. Dalam masa singkatnya di Persiraja Banda Aceh, Syakir hanya bermain dalam 1 pertandingan selama 90 menit. Karirnya kemudian berlanjut ke beberapa klub lainnya. Hingga terakhir ia bergabung dengan Aceh United hingga memutuskan pensiun. Setelah tidak memiliki klub, Syakir sejatinya masih aktif bermain bola. Ia ambil bagian dalam sejumlah turnamen antar kampung atau tarkam, juga sepak bola gembira di daerahnya.
Nasib naas menimpa ex pemain timnas Indonesia U23. Syakir Sulaiman harus berurusan dengan polisi usai menjadi pengedar obat terlarang karena alasan terhimpit ekonomi. Pria berusia 32 tahun ini diketahui secara nekat mengedarkan obatan terlarang dengan barang bukti ribuan pil tramadol dan eksimer. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto menyebut bahwa pihaknya baru tahu tersangka merupakan ex pemain sepak bola setelah dilacak profil pribadinya. Nah, kabarnya nih, Syakir telah diamankan oleh pihak kepolisian pada akhir Oktober 2024 di rumahnya yang terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Selama ini Studio Lovers, Syakir terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti tramadol dan eksimer di wilayah Cianjur. Nah, menurut informasi nih dari pihak kepolisian, Syakir telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan tersebut selama 2 tahun terakhir sebagai akibat dari kesulitan ekonomi yang dialaminya. Pihak kepolisian pun masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini, termasuk mencari tahu asal-usul obat-obatan terlarang yang didistribusikan oleh Syakir. Atas perbuatan yang dilakukannya nih Studio Lovers, Syakir ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan pasal Undang-Undang Kesehatan yang berlaku, khususnya pasal 35 Jo, pasal 435 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023, jelas pihak kepolisian. Syakir Sulaiman kini menghadapi ancaman hukuman yang berat. Ia dijerat dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang dapat menghukumnya dengan penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Dan Studio Lovers, penangkapan ini juga menimbulkan keprihatinan di kalangan para penggemar sepak bola dan masyarakat luas yang melihat bagaimana seorang atlet berbakat bisa terjerumus ke dalam dunia narkoba. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya dukungan dan perhatian terhadap mantan atlet yang mungkin mengalami kesulitan setelah pensiun. Apakah kita akan melihat Syakir Sulaiman bangkit kembali dari keterpurukan ini? Ataukah ia akan terjebak dalam dunia yang lebih gelap? Nah, kisah Syakir Sulaiman adalah pelajaran berharga tentang resiko yang dihadapi oleh para atlet setelah pensiun. Penangkapannya tidak hanya mengguncang dunia olahraga ya Studio Lovers, tetapi juga membuka mata kita akan realitas pahit yang seringkali tersembunyi di balik sebuah kesuksesan. Nah, semoga ini menjadi titik balik bagi Syakir untuk menemukan jalan yang lebih baik di masa depan. Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!